Viral harga cabai rawit merah tembus Rp450.000 per kilogram. Informasi ini tentu saja mengebohkan netizen di Twitter. Berdasarkan informasi dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, hal tersebut terjadi di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Namun hal tersebut hanya berlangsung sekali dan saat ini tidak ada lagi harga tersebut. Lantas mengapa hingga saat ini harga cabai masih sangat tinggi? Apakah hanya faktor menjelang Natal dan Tahun Baru? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Selamat pagi Pak Mansuri. Selamat pagi, Bang Yuda. Iya, Pak Mansuri, bagaimana ini KPI melihat fenomena kenaikan harga cabai di kota Badung Bau-Bau yang bahkan menyentuh Rp450.000. Apakah benar seperti itu, Pak? Ya, kalau saya boleh akui sebenarnya tidak hanya di Bau-Bau. Banyak daerah-daerah yang memang di luar kontrol kami, di luar penjagaan kami, atau di luar informasi yang beredar di publik. Ada beberapa daerah-daerah di luar Jawa yang memungkinkan harganya sebenarnya setara dengan yang ada di Bau-Bau. Ini ada dua hal sebenarnya kesimpulan kami. Yang pertama, karena proses distribusinya panjang, ya, sehingga cabai tersebut tidak cukup kuat bertahan lama, rusak, dan karena rusak tidak bisa dijual, maka pengiriman berikutnya terakumulasi harganya. Nah, ini yang jadi persoalan. Walaupun tidak terlalu lama proses harga sebesar itu, tetapi paling tidak ada momen-momen di mana pedagang besar di sana itu harus mengakumulasikan harga dari pengiriman pertama ke pengiriman kedua. Cabai ini tidak bisa cukup lama bertahan, sehingga juga tidak mungkin dijual dengan kondisi yang rusak, Bang Yuda. Ini kondisi yang terjadi di Bau-Bau saat kami konfirmasi oleh IKAPI yang ada di Sultra, ada di Bau-Bau. Memang kondisinya seperti tersebut. Berarti memang benar ada harga mencapai Rp450.000 untuk di kawasan Bau-Bau. Tapi kalau kita coba meminta statement dari pihak Kemendak dan Badan Pangan Nasional yang justru membantah Pak terkait dengan informasi harga cabai Rp450.000 tersebut, berarti ada perbedaan nih mengenai data yang diambil dari IKAPI dan pemerintah. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak? Ya, saya memang harus akui bahwa saya sendiri mendapatkan informasi dari salah satu platform X, dan beberapa media menanyakan kepada saya tentang bagaimana kondisi di provinsi tersebut. Akhirnya kami cross check ke teman-teman IKAPI di provinsi tersebut, dan ditemukan bahwa ada kondisi yang seperti itu di Bau-Bau. Apakah Kemendak mengecek di sana, apakah Kemendak ngecek di Bau-Bau atau hanya di Kendari, kita tidak tahu. Tetapi itu yang kami terima informasinya dari pengurus kami di masing-masing daerah yang sudah kami mintakan keterangannya. Nah, setelah kami cross-check lagi, setelah kami dalami, ternyata memang ada case yang polanya sama seperti tadi. Ada pengiriman pertama, karena memang ini bukan daerah penghasil, ada pengiriman pertama. Nah, pengiriman pertama itu rusak sehingga harganya terakumulasikan pengiriman pertama itu dari pengiriman kedua. Sehingga harganya pasti jauh lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Persoalan Kemendak dan Badan Pangan merespon berbeda itu hal yang wajar. Tapi kami sebagai organisasi yang memiliki jejaring sampai ke tingkat bawah mempunyai kewajiban untuk terus mendorong agar kebijakan pemerintah itu bisa dirasakan baik oleh masyarakat kita. Kita semua tidak mau harga cabai bisa setinggi langit, kita tidak mau. Di Jakarta kami bisa mendorong agar harganya relatif di bawah 150.000, bisa 130.000. Pemerintah termasuk Badan Pangan juga kami dorong untuk melakukan subsidi distribusi. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar masyarakat kita mendapatkan suguhan dan harga yang lebih murah walaupun produksinya terbatas. Pak Mansuri, kalau tadi di awal perbincangan Bapak mengatakan memang faktor distribusi merupakan salah satu variabel yang dominan untuk menentukan ataupun menaikkan harga cabai ini ya Pak ya. Tapi di satu sisi juga cuaca tentunya. Lalu bagaimana solusi yang tepat? Mengingat tadi tidak semua tempat merupakan sentra produksi cabai sehingga pemerintah maupun pengusaha harus
mendistribusikan dari sentra-sentra ke kawasan lain semakin jauh semakin mahal pastinya biaya distribusi. Adakah solusi terkait hal ini, Pak? Bang Yuda, hal pertama yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat adalah produksi. Kalau produksi kita aman, maka di masing-masing daerah itu juga akan mengalami tidak kenaikan terlalu tinggi karena produksinya aman di masing-masing daerah. Kalau produksinya tidak aman, maka opsi keduanya adalah melakukan distribusi dari wilayah dia ke wilayah yang cukup besar produksinya. Bisa dari Sumatera Barat, bisa dari kan penghasil cabai itu di Indonesia ada 5 provinsi gemuk ya, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tertinggi, Jawa Timur, Jawa Tengah, ditambah Sumatera itu Sumatera Utara, Sumatera Barat. 5 provinsi ini sebenarnya menjadi penyangga kebutuhan cabai secara nasional. Jika produksinya terganggu, maka kita akan melihat bahwa beberapa daerah dari Sulawesi atau dari Kalimantan akan meminta stok dari wilayah-wilayah tersebut. Dan jika wilayah-wilayah tersebut juga harganya cukup tinggi, maka otomatis di wilayah-wilayah yang membutuhkan seperti Kalimantan dan Sulawesi itu juga akan mengalami kenaikan cukup tinggi. Ini konsekuensi. Per hari ini kita lihat kalau kita akumulasi biaya distribusi ya, seperti di Maluku, di Papua, di Gorontalo, di luar Jawa khususnya, itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bahkan mau tembus di angka 200.000. Ini yang harus di cross check oleh teman-teman di Kementerian Perdagangan dan di di Badan Pangan Nasional. Jangan sampai laporan dan informasi dari bawahannya itu justru menenangkan pimpinannya gitu. Informasi dari bawahannya harus di cross check ulang sehingga ada validitas yang memang diterima oleh kementerian tersebut, sehingga tidak santai-santai. Kalau kondisinya sudah cukup tinggi di atas 100.000, maka akan mengalami lonjakan di fase pertama menjelang Natal. Ini yang kami jaga agar permintaan Natal itu bisa tidak fantastis harganya. Kita sebentar lagi akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Kami minta untuk pemerintah segera lakukan upaya. Jangan sampai masyarakat menghadapi Natal dalam kondisi yang kesulitan karena harga cabai cukup tinggi. Ini tinggal sepekan lagi sudah Natal dan Tahun Baru, tidak sampai 2 minggu. Kalau kita lihat harga cabai sepertinya bergeming ya Pak, tidak berkurang, bahkan beberapa tempat naik. Lalu sepertinya solusinya tidak cukup efektif Pak. Lalu bagaimana nih langkah paling cepat untuk mengatasi ini, mengingat kalau cuaca tidak bisa kita harapkan untuk meningkatkan produksi daripada cabai Pak? Sebenarnya Bang Yuda, kalau pemerintah bisa mengantisipasi ini, kita nggak akan mengalami proses kesulitan seperti yang sekarang. Ini kami melihat bahwa kondisi ini sebenarnya kami sudah sampaikan kepada Badan Pangan, bahwa kondisi ini sudah terjadi 2 bulan yang lalu. Oktober itu kondisi di mana harga cabai di setiap tahun akan mengalami kenaikan. Dan ini sudah kami sampaikan saat kami bertemu langsung dengan Kepala Badan Pangan, termasuk ke Kementerian Perdagangan. Artinya upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah menghadapi Natal dan Tahun Baru itu harusnya sudah bisa dilakukan 2 bulan yang lalu. Tapi faktanya memang kita tidak mendapatkan respon cukup positif atas informasi yang sudah kami sampaikan 2 bulan yang lalu. Ini celakanya, sehingga Natal dan Tahun Baru ini kita harus mengalami kepedasan harga cabai di seluruh Indonesia. Nah, pada posisi ini sebenarnya kami mendorong agar pemerintah jika sudah tidak mempersiapkan produksi, maka pemerintah harus membantu melakukan distribusi, subsidi distribusi untuk meringankan beban masyarakat kita. Caranya bagaimana? Cek ulang daerah-daerah mana yang sekarang baru panen. Contoh NTB, terus Sulsel ya, Sulawesi Selatan. Ini masih mempunyai produksi. Ini tolong diupayakan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau di Badan Pangan, karena Badan Pangan itu ada anggaran subsidi distribusi, agar didistribusikan ke wilayah-wilayah yang kebutuhannya cukup tinggi seperti Jabodetabek plus dan wilayah-wilayah lain. Sehingga apa? Kalau subsidinya dibantu oleh pemerintah, kos operasional distribusi itu bisa dikurangi.
sehingga harganya relatif lebih rendah. Hmm. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki fase pertama Natal dan Tahun Baru kenaikan tinggi. Kalau asumsi kami sekitar tanggal 22, 23, 24 itu akan mengalami permintaan rata-rata 25% sampai 75% kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang harus kita dorong karena harga tinggi tidak hanya cabai, gula cukup fantastis, rekor tertinggi 18.000 per hari ini, termasuk beberapa komoditas lain yang mau naik seperti bawang merah, daging, ayam, telur dan seterusnya itu juga akan mengalami kenaikan cukup terasa mulai saat ini. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Pak, terakhir sedikit saja, apakah petani cabai diuntungkan dengan harga yang begitu melonjak saat ini? Tidak. Karena apa? Karena kondisi cuaca ini membuat petani-petani cabai menghadapi hama yang cukup besar ya, menghadapi kekeringan dan kondisi gagal panen yang cukup besar, sehingga tidak bisa diakumulasikan hasil panennya itu mendapatkan keuntungan dari keseluruhan panennya. Baik. Ini sesungguhnya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Ada grand design pangan kita yang menyiapkan pendampingan terhadap petani, pupuknya dijaga, bibitnya bagaimana sirkulasi airnya dan seterusnya. Ini yang harus didampingi, ini yang harus diadvokasi agar petani kita juga tersenyum jika harganya tinggi. Nah, di sini yang harus kita ingatkan secara terus-menerus agar pemerintah di tahun berikutnya, Natal, Tahun Baru, Lebaran, hari-hari besar, untuk bisa mengantisipasi dengan desain pangan. Kalau Natal dan Tahun Baru harganya murah, masyarakat kita akan tersenyum menghadapi Natal. Tetapi kalau tidak, maka kondisi sulit akan dihadapi masyarakat kita di saat Natal dan Tahun Baru. Baik, Pak Abdullah Mansyuri, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat.